Fenomena dedolarisasi saat ini sedang terjadi. Sejumlah negara memilih mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat dalam transaksi bilateral. Mata uang Tiongkok, yuan, pun mulai menggoyahkan hegemoni dolar sebagai mata uang utama dunia. Dan Indonesia juga tidak ketinggalan. Bank Indonesia melalui kebijakan Local Currency Settlement juga telah menerapkan gagasan yang sama dalam transaksi kerjasama bilateral dengan sejumlah negara. Lantas, apakah benar dominasi dolar mulai pudar dan apa implikasi dan dampaknya bagi Indonesia? Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Ekonom BCA David Sumual. Selamat pagi, Mas David. Selamat pagi Mbak Megi, apa kabar? Baik, Pak David, bagaimana kabarnya? Apakah Anda juga sudah mulai mencoba untuk menukar dolar Anda? Ya, sesuai kebutuhan aja Mbak Megi ya. Jadi, Baik. memang lagi ramai ini beberapa negara ya, termasuk beberapa negara Amerika Latin, Argentina, Brazil, dan juga beberapa negara Afrika, negara Timur Tengah ini melakukan kerjasama perdagangan, investasi maupun mata uang. Baik, Pak David, bagaimana Anda melihat fenomena dedolarisasi yang terjadi saat ini? Ya, kalau dibilang masalah dedolarisasi ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Ya. Tahun 2000-an kita kenal ada penyatuan mata uang Eropa ya. Eropa ini tadinya terdiri dari berbagai mata uang, mereka menyatukan diri dan kita mengenal euro ya di awal 2000-an. Dan sebenarnya kerjasama terkait perdagangan dan mata uang ini juga terus terjadi ya di kalangan tingkatan ASEAN sendiri. Sejak 2018 kita ada kerjasama dengan Malaysia dan Thailand ya. Lalu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Jepang dan China di 2021, lalu di 2023 ini ada lagi kerjasama dengan Korea Selatan. Jadi terus berkembang. Dan memang secara global juga memang dominasi US dollar ini agak menurun ya. Kalau kita lihat dari sisi porsi cadangan devisa ya, banyak negara yang tadinya di sekitaran 70%, 15 tahun lalu ya. Angka terakhir kalau saya lihat angkanya dari data IMF itu hanya sekitar 59%. Jadi memang banyak negara yang sudah mengurangi juga porsi dolarnya dalam cadangan devisa mereka. Nah ini juga erat kaitannya tentu dengan perkembangan investasi maupun perdagangan global sendiri yang terus berubah ya, dinamis kita lihat akhir-akhir ini. Baik, Pak David, negara yang tergabung dalam kelompok BRICS juga bahkan sepakat tidak lagi menggunakan dolar dalam kerjasama transaksinya. Apa sebenarnya yang menyebabkan tentunya dedolarisasi ini, fenomena ini terjadi? Ya, kelihatannya memang terjadi akselerasi ya, dan ini juga berita yang cukup signifikan ya. Negara-negara BRICS ini representasi sekitaran 30% dari ekonomi global. Jadi kalau mereka melakukan kerjasama dan jumlah negara yang bekerja sama dalam BRICS ini makin besar, juga ini tentu berpengaruh ya terhadap konstelasi perdagangan maupun investasi global. Tapi sejauh ini memang US dollar itu masih merupakan kebutuhan banyak negara sebenarnya masih ya, karena likuiditasnya itu masih sangat dalam dan kebanyakan juga masih bertransaksi memang menggunakan US dollar. Walaupun memang setiap mereka melakukan kebijakan moneter ya, baik melakukan pengetatan maupun juga ekspansi moneter, itu kita lihat dampaknya ke banyak negara ya. Kita sudah mengalami beberapa episode krisis ya, krisis 9798, krisis 2008, dan baru-baru ini juga Bank Sentral Amerika mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter dan kita lihat dampaknya ke banyak negara. Terakhir kita lihat di 2022 dan 2023 ini ada beberapa negara yang terdampak ya. Kita dengar Sri Lanka, kita dengar Lebanon, Pakistan, dan beberapa negara lain itu terdampak karena memang salah satunya karena pengaruh dari kebijakan moneter bank sentral yang dominan saat ini adalah Fed ya, Pak Megi. Baik, Pak David, tentunya ini porsi penggunaan mata uang yuan Tiongkok juga mulai menggoyahkan hegemoni dolar. Apakah memungkinkan Chinese yuan ini akan menggantikan US dollar ke depannya? Kalau dalam porsi cadangan devisa sebenarnya yuan itu masih sangat kecil, kurang dari sekitaran 2% sekarang ya. Tapi memang porsinya terus meningkat kita lihat dalam 10 tahun terakhir ya. Jadi memang perlu ada beberapa langkah dulu yang mereka harus lakukan sehingga negara-negara di
dia juga mulai bisa menggunakan mata uang yuan ya. Salah satunya tentunya instrumen finansialnya juga harus diperdalam, diperbanyak ya. Kalau kita lihat volumenya kan juga masih kecil ya, dan mereka juga jauh ini sektor finansialnya masih relatif tertutup ya. Jadi berbeda dengan US dollar atau euro yang sistem finansialnya relatif lebih terbuka. Dan juga tentu satu hal ya terkait dengan kepastian hukum juga harus clear tentunya ya, kalau kita melakukan transaksi menggunakan mata uang tertentu atau sistem finansial tertentu juga harus clear tentunya dari sisi legal certainty-nya. Jadi ini yang harus kita perhatikan betul. Namun kalau kita lihat memang kerjasama local currency settlement ini terus berkembang ya di negara-negara BRICS. Tadi juga kita lihat mungkin arahnya ke sana di ASEAN sendiri dan juga beberapa kerjasama perdagangan di negara-negara lain. Nah, untuk local currency settlement di ASEAN sendiri juga kita lihat angkanya terus berkembang ya. Di 3 bulan pertama 2023 ini saja sudah 1,6 miliar dolar ya, dan total sejak 2018-an itu sudah lebih dari 10 miliar dolar, dan jumlah peserta atau entitas usaha yang terlibat dalam transaksi local currency ini juga semakin meningkat ya. Kita lihat sudah lebih dari 2.000-an perusahaan yang awal-awalnya memang hanya sedikit, sekarang sudah semakin besar. Jadi saya lihat ini memang kelihatannya memang terus tergerus, apalagi ada kondisi geopolitik kemarin ya di tahun 2022 yang juga membuat banyak negara khawatir ya. Kita tahu cadangan devisa Rusia ini sempat dibekukan, masih dibekukan bahkan sampai sekarang ya separuhnya. Dan ini juga membuat banyak negara mulai khawatir ya, apakah kalau misalnya nanti ada persoalan-persoalan ke depan atau masalah ke depan, mata uang US dollar ini dijadikan senjata gitu ya. Ini yang paling dikhawatirkan oleh banyak negara, sehingga juga kita lihat kerjasamanya semakin terakselerasi, terutama sejak tahun 2022 pasca perang Rusia-Ukraina. Baik Pak David, ini menarik sekali untuk kita gali lebih lanjut karena tadi Anda juga sudah menyebutkan Chinese yuan hanya 2%, dan apakah ada mata uang yang bisa bersaing dengan US dollar dengan gejolak geopolitik dan juga ekonomi yang saat ini sedang kita tentunya banyak sekali ketidakpastian yang terjadi? Yes. Halo? Iya Pak David, apakah ada mata uang yang bisa bersaing dengan dolar Amerika Serikat? Ya, sejauh ini masih kita lihat porsi US dollar masih yang terbesar ya. Kalau dari sisi cadangan devisa tadi kan 59%. Perdagangan globalnya sendiri maupun investasi, cross currency transaction itu masih lebih dari 95% itu masih menggunakan US dollar ya. Kalau cross currency selalu mata uang tertentu terhadap US dollar. Dalam perdagangan global sendiri juga euro memang sudah ada peningkatan, yen Jepang ya. Yuan sendiri sebenarnya masih relatif kecil ya, tapi kita lihat kan terakhir-terakhir ini mulai ada banyak perjanjian perdagangan dan mata uang antara Chinese yuan dengan misalnya dengan beberapa negara Timur Tengah. Ini akan sangat signifikan karena selama ini untuk komoditas minyak maupun juga komoditas mineral lainnya dan juga komoditas-komoditas lain itu selalu di pricing dalam US dollar dan mereka selalu meminta pembayaran dalam US dollar. Nah, kalau misalnya komoditas tertentu seperti misalnya minyak tadi bisa di pricing dengan mata uang selain US dollar, tentu ini sangat menggerus ya hegemoni dari US dollar sendiri. Baik Pak David, apa sebenarnya dampaknya fenomena dedolarisasi ini terhadap Indonesia dan bagaimana strategi selanjutnya untuk menghadapi ini? Ya, sejauh ini sebenarnya kita yang kita khawatirkan sebenarnya pengaruh suatu mata uang atau kebijakan moneter suatu negara itu ke kita di Indonesia. Kita sudah mengalami beberapa kali episode krisis yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan kita mendiversifikasi sebenarnya ini kita mengurangi kemungkinan pengaruh dari suatu kebijakan moneter terhadap perekonomian kita ya. Kita tidak ingin ekonomi kita itu selalu tergonjang-ganjing karena satu kebijakan moneter negara yang relatif dominan misalnya. Nah ini yang, dan kita lihat juga perkembangan ekonomi ini juga selama 50 tahun terakhir ya, atau sejak
sistem finansial yang ditetapkan sejak Bretton Woods ini sebenarnya juga banyak perubahan, banyak dinamika, dan ini belum tercermin sebenarnya dalam sistem moneter maupun sistem mata uang global tersebut. Jadi kita lihat ke depan, kita harapkan pengaruhnya buat rupiah sendiri, kita berharap rupiah kita jadi lebih stabil, itu satu. Yang kedua juga sektor ini kita juga sustain, berkembang ke depannya ya. Dan kerjasama antar negara ini juga semakin terbuka ya. Kita baru-baru ini menandatangani kerjasama misalnya dengan Korea Selatan tadi ya, yang baru-baru ini kita ada comprehensive economic partnership agreement dengan Korea, dengan banyak negara ASEAN lain, dengan China, dengan Jepang. Nah ini makin berkembang kita harapkan sehingga juga perekonomian kita semakin menguat ke depannya, dan kita bukan lagi sebagai negara middle income lagi. Jadi kita bisa pendapatan per kapitanya terus tumbuh, kalau bisa ke arah $20.000 ya, sesuai target kita di 2040-2045. Baik, semoga rupiah semakin menguat, dan tentunya Pak David kami juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dampaknya kepada masyarakat yang saat ini memang menggunakan dolar Amerika Serikat untuk transaksi. Apa strategi yang bisa mereka lakukan untuk menghindari kerugian? Ya sebenarnya ini trennya bukan terjadi dalam jangka pendek ya. Kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi ini lebih sifatnya jangka menengah panjang. Jadi kalau untuk kebutuhan transaksi, terus juga misalnya ada yang ingin wisata keluar, kebutuhan anak sekolah dan lainnya, itu banyak memang sebenarnya masih di price dengan US dollar ya. Tapi kalau tadi saya cerita ada satu negara yang mau beli minyak atau apa lain yang lainnya, sekarang negara-negara Timur Tengah sudah bisa menerima mata uang lain selain US dollar. Mudah-mudahan ke depan juga mereka juga menerima rupiah gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi konversi dulu ke yuan atau ke euro atau ke US dollar, tapi mereka juga menerima rupiah kita. Pentingnya nanti kita memperluas ya kerjasama local currency settlement ini bukan hanya dengan negara-negara tadi yang ASEAN maupun Jepang, Korea, China, tapi juga ke negara-negara yang tadi perdagangannya juga kita besar, hubungan investasi dan perdagangannya besar, seperti dengan negara-negara Timur Tengah tadi. Kan banyak juga masyarakat kita yang berangkat haji ke sana, mereka saling bisa bertransaksi juga dengan mata uang masing-masing ya, tentu dengan menggunakan aplikasi, dan ini sangat dimudahkan dengan teknologi sekarang. Nah kita harapkan ini ke depannya berlangsung, dan untuk masyarakat sendiri nggak perlu khawatir ya. Jadi kalau untuk tergantung orientasinya, apakah mereka untuk kebutuhan transaksi atau untuk kebutuhan investasi. Kalau saya sih menyarankan tetap kalau untuk investasi, yield dalam instrumen financial asset rupiah masih sangat menarik. Bahkan kalau kita bandingkan dengan instrumen aset dari mata uang asing lainnya. Baik, terima kasih Pak David Sumual yang sudah membahas hari ini terkait dengan fenomena dedolarisasi, dan tentunya kami juga semuanya mengharapkan rupiah terus menguat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Sama-sama Mbak Meggy, selamat pagi.